Om Swastiastu, Om Originam Astu Namasidam, Om Sidirastu, Tadastu, Astu Swahu, Om Anubantrah Kerteu Yantu Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Nama saya I Komang Gunadiantara, NIM 2001 001 01 0081, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Staf Batara Guru Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi agama Hindu yang berkaitan dengan Darsana. Darsana. Dalam tradisi intelektual India, Darsana merupakan padanan yang paling mendekati istilah filsafat. Namun, secara esensial, ada perbedaan yang sangat mendasar. Filsafat terlepas dari agama, sedangkan Darsana tetap mengakar pada agama Hindu. Kata Darsana itu sendiri berasal dari urat kata dras, yang berarti melihat atau mengalami. Menjadi kata Darsana yang artinya penglihatan atau pandangan tentang realitas atau kebenaran. Bagian-bagian Darsana dibagi menjadi 6 bagian yang disebut sebagai Saddarsana, yaitu Nyaya Darsana, Vaisesika Darsana, Samkhya Darsana, Yoga Darsana, Mimamsa Darsana, dan Vedanta Darsana. Bagian yang pertama adalah Nyaya Darsana. Nyaya Darsana merupakan dasar dan pengantar dari seluruh pengajaran filsafat astika yang dianut oleh umat manusia dewasa ini. Nyaya Sutra yang digunakan sebagai sumber dari filsafat Nyaya ditulis oleh Rsi Gautama atau sering pula dikenal dengan nama Aksapada. Nyaya Darsana itu sendiri terkandung nilai perdebatan atau Tarka Widya dan ilmu diskusi atau Vada Widya yang berarti bersifat analitik dan logis. Nyaya Darsana mendiskusikan kebenaran mendasar melalui 4 bantuan cara pengamatan atau catur pramana. Yang pertama, Pratyaksa Pramana atau pengamatan langsung, Anumana Pramana melalui penyimpulan, Upamana Pramana melalui perbandingan, Sabda Pramana melalui penyaksian. Yang kedua, Vaisesika Darsana. Vaisesika Darsana didirikan oleh Rsi Kanada yang dikenal pula dengan nama Aulukya dan Kasyapa. Vaisesika mengambil nama Visesa yang berarti kekhususan yang merupakan pembeda ciri-ciri dari benda-benda. Vaisesika dimulai dengan pencarian atas kategori-kategori atau padarta, yaitu perhitungan sifat-sifat tertentu yang dapat dikatakan tentang benda-benda yang ada. Sebuah padarta merupakan suatu objek yang dipikirkan atau arta yang diberi nama pada. Padarta dalam Vaisesika Darsana berjumlah 7 kategori, yaitu Draya, Guna, Sumaya, Visesa, Samaya, dan Abhawa. Yang ketiga, Samkhya Darsana. Sri Kapila Muni merupakan pendiri dari sistem filsafat Samkhya. Beliau sering pula disebut sebagai putra dari Brahma dan awatara dari Sri Wisnu. Kata Samkhya berarti jumlah, dan sistem dari filsafat Samkhya memberikan prinsip dari alam semesta yang berjumlah 25 prinsip atau yang disebut sebagai tatwas. Istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian atau wicara, yaitu perenungan filosofis. Dalam Samkhya Darsana menggunakan 3 sistem pembuktian yang disebut dengan Tri Pramana, yaitu Pratyaksa Pramana atau pengamatan, Anumana Pramana atau penyimpulan, Aptawaka atau benar sesuai dengan Weda dan guru yang mendapatkan wahyu. Yang keempat, Yoga Darsana. Maharsi Patanjali merupakan pendiri dari sistem filsafat yoga yang merupakan tambahan dari
dari filsafat Samkhya. Kata yoga secara etimologi berasal dari kata yuj yang berarti menghubungkan. Jadi, yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dalam rangka penyatuan roh individual dengan roh tertinggi. Pada intinya, ajaran yoga bertujuan untuk mengembalikan jiwa individu kepada kedudukan asalnya sebagai pelayanan Tuhan yang abadi dengan jalan membersihkannya dari segala ikatan maya atau triguna, menimbulkan kesusahan dan kesedihan di dalam hidup yang disebut klesa. Klesa ada 5 bagian, yaitu avidya yang artinya kebodohan, asmida yang artinya keakuan, raga yang artinya keterikatan, dvesa yang artinya kebencian, dan abhinivesa yang berarti ketakutan dan kematian. Yang selanjutnya, Mimamsa Darsana. Filsafat Mimamsa atau sering pula disebut Purwa Mimamsa didirikan oleh Sri Jaimini yang merupakan penyelidikan ke dalam bagian kitab suci Weda. Disebut pula Purwa Mimamsa karena dianggap lebih awal dari Uttara Mimamsa atau Vedanta dalam pengertian logika, namun buku dalam pengertian kronologis. Kata Mimamsa berarti menganalisa dan mengerti seluruhnya, yang pada intinya memberikan landasan filsafat pada ritual-ritual dalam Weda. Sri Jaimini menerima 3 permana tentang pengamatan, yaitu pengamatan, pratyaksa, penyimpulan, anumana, dan otoritas pembuktian atau Weda, yang biasa disebut sebagai sabda. Menurut Mimamsa, Weda merupakan apurusya atau bukan karya dari manusia. Yang terakhir adalah Vedanta Darsana. Vedanta, yang disebut juga Uttara Mimamsa, merupakan sistem filsafat yang bersumber langsung pada Weda. Vedanta berarti bagian akhir dari Weda. Bagian akhir Weda disebut dengan istilah Upanishad yang artinya duduk dekat dengan guru. Dalam rangka menerima ajaran-ajaran rahasia Tuhan melalui seorang guru. Sumber filsafat Vedanta dari kitab-kitab Upanishad, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra, yang ketiganya disebut sebagai Prasthana Traya. Filosofi kehidupan Vedanta merupakan pelengkapan dan penyempurnaan filsafat hidup Mimamsa. Kehidupan bagi mereka yang mengasingkan diri dari aktivitas dunia atau yang disebut sebagai sannyasin, termasuk dalam tahap terakhir dari catur asrama dan dipandang sebagai kulminasi kehidupan setiap orang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai Darsana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tiang Sinap untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om.